hari ini dan beberapa hari ke depan sepertinya kita akan dihadapkan kepada suatu materi ujian yang perlu kita waspadai, bersikap hati-hati. Beberapa waktu yang silam, tanggal 9 malam bulan Dzulhijjah atau disebut dengan hari Arafah, ada seorang ba'dus salihin, kiai dari Mangaran Situbondo, bermimpi bertemu dengan Al-Mafullah Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai As'ad berjalan dari arah timur, sementara beliau yang bermimpi ini berjalan dari arah barat. Karena demi melihat gurunya Al-Mafullah Kiai As'ad, maka dalam mimpi beliau bergegas untuk segera sowan, ingin mencium tangannya karena kerinduan yang selama ini dipendam. Kemudian terlihat tangan Kiai As'ad seperti terbungkus kain atau surban. Pada kesempatan itu Kiai As'ad mengatakan kepada ba'dus sholihin ini, "Sengak satia zaman fitnah, ja'agabai fitnah, satia banyak fitnah, mun bada fitnah, tuli laporaki ke pihak saya berwajib. Sekarang zaman fitnah, jangan menciptakan fitnah. Kalau ada fitnah di sekitar kita, maksudnya laporkan kepada pihak yang berwajib." Hari ini kita menyaksikan di media, baik televisi, media cetak, media sosial, bendera yang dahulu menyatukan umat Islam di bawah komando baginda Nabi Muhammad SAW, yang disebut dengan Al-Liwa sebagai bendera utama dan Ar-Rayah sebagai bendera pasukan di bawah komando Nabi. Namun karena banyak klaim dan sudah banyak kepentingan, bendera itu menjadi diskusi di kalangan kita sendiri. Memang betul, bendera itu sudah tidak dipakai sejak Nabi meninggal dunia. Bendera itu adalah bendera kenangan. Bendera itu bendera yang mengingatkan kita kepada perjuangan baginda Nabi. Ulama berselisih pendapat tentang bagaimana menuliskan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas bendera. Ulama juga sudah merumuskan hukum membakar tulisan lafzul jalalah. Jaiz, boleh, ketika kapan? Ketika dianggap menyelamatkan, ketika dianggap mengagungkan. Tetapi menjadi makruh kalau di sana muncul persoalan-persoalan, dan haram kalau kemudian tujuannya memang tidak baik. Sekarang kita bisa melihat apa yang terjadi setelah pembakaran. Semakin tenang ataukah semakin gaduh? Kemudian ada upaya untuk membenturkan antar golongan, antar kelompok. Dulu ulama dan para habaib membangun negeri ini. Banyak di antara para ulama dan habaib adalah pahlawan nasional. Para santri menjadi pahlawan nasional yang namanya sudah tidak dikenal lagi sebagai santri. Ki Hajar Dewan, seorang santri. Pangeran Diponegoro, seorang ulama, tapi namanya kemudian tertutup oleh sejarah. Pencipta lagu 17 Agustus, siapa? Siapa? Mutahhar. Itu adalah Habib Hussein Al-Mutahhar.
para habaib, para ulama menjadi pemersatu bangsa. Tapi hari ini ada sekelompok orang yang tidak bisa dibaca, tidak terlihat mata, ingin memecah belah. Yang satu diprovokasi agar mengagung-agungkan habaib, yang lainnya diprovokasi agar mengagung-agungkan ulama. Seharusnya kita kembali kepada tujuan yang utama. Pada saat umat ini selisih, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis, di mana keduanya adalah penyelamat kita. Maka kembali kepada para ulama yang memahami Al-Quran dan hadis. Kembalilah kepada para habaib yang menjadi dzurriyyah Rasul, pelanjut penerus perjuangan ini, dengan tanpa su'ul adab, cangkolang, berburuk sikap, tetapi kedepankan husnudzon. Kalau ternyata ada banyak perbedaan, cukuplah ukuran kita bagaimana kondisi menjadi tenang agar baginda Nabi Muhammad SAW tersenyum melihat umatnya. Itu saja, sederhana. Jangan perpanjang debat kusir, jangan perpanjang hal yang tidak ada ujungnya. Masih banyak tugas dakwah, ibadah, pendidikan, mengajar, mencari nafkah yang halal. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sudah mengingatkan, sinyalemen adanya orang yang akan menyalahgunakan bendera itu. Nanti kalau ada orang membawa bendera hitam tapi menimbulkan kerusuhan, menciptakan kegaduhan, kalian diam di tempat, jangan gerakkan tangan dan kaki kalian. Artinya apa? Kondisi itu sudah sangat berbahaya. Dan ini terjadi di Syria, sudah terjadi di Afghanistan, sudah terjadi di Baghdad, Irak, sudah terjadi. Kelompok-kelompok yang dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah justru membantai orang yang di dalam hatinya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sekiranya menciptakan kegaduhan, jangan sekali-kali mengibarkan bendera itu, karena itu hanya ada yang berhak memegangnya. Kembalikan kondisi tenang, kembalikan kondisi aman, hindari segala provokasi. Kalau bahasa sederhananya, kenenganah kenengi, kelakuanlah lakon. Insya Allah selamat. Santri di pondok belajar, ngaji, aman sudah. Alhamdulillah, di pesantren ini, di hari yang mulia, Hari Santri Nasional, pada saat penulisan kaligrafi terbesar bertuliskan deklarasi hubungan Pancasila dengan Islam, tidak ada masalah. Bendera merah putih bersanding dengan bendera-bendera yang lain, aman dan terang. Kenapa? Alhamdulillah tidak ada provokasi. Nah, itulah pentingnya keamanan dan kedamaian. Tapi kalau tercipta kegaduhan, kembalikan kondisi tenang. Kepada saudara-saudara kita yang ada dari berbagai daerah, berbagai wilayah di luar kepulauan misalnya, sampaikan kepada keluarga masyarakat, jaga situasi, jaga kerukunan, jaga situasi kerukunan, karena ini adalah tahun politik, tahun banyak kepentingan, tahun banyak provokasi. Maka kembalilah berdoa. Salam kepada para guru-guru ngaji, sampaikan kepada guru-guru musola untuk banyak bermunajat kepada Allah. Insya Allah doa mereka doa yang tulus ikhlas. Insya Allah doa mereka doa yang terkabul, karena gurunya umat, pembimbingnya masyarakat. Mereka tidak punya kepentingan. Mereka ngurusi alif ba'ta, ngurusi toharah, ngurusi salat, ngurusi santrinya bisa ibadah dengan baik, sederhana. Tidak punya tujuan macam-macam.
sampaikan pada para guru ngaji yang ada di pegunungan, di kepulauan, yang ada di pedalaman. Sampaikan, mereka orang-orang tulus, doanya tajam tembus ke langit. Doakan negeri ini aman. Semua menahan diri, semua jangan sampai ada yang terprovokasi. Situasi mendatang semakin tidak menentu. Tidak tahu fitnah dari mana munculnya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.